Setelah di bulan lalu mengeluarkan Galaxy A06, di bulan ini Samsung ngeluarin seri di atasnya yaitu Galaxy A16 series. Ada varian 5G dan LTE-nya. Nah, kali ini saya cobain varian LTE-nya yang harganya di bawah 3 juta. Nggak disangka saya cukup terkesan dengan apa yang ditawarkan Samsung lewat HP ini. Seperti apa? Kita tahu kalau hampir semua HP Samsung saat ini punya desain yang senada ya, tanpa terkecuali A16 ini. Dia tampil minimalis, nggak ribet, tapi dari awal megang saya udah suka sih sama desain HP ini. Dia itu bahannya memang pakai polikarbonat atau plastik, tapi dikasih finishing doff yang halus ya. Yang kali ini tuh bikin kelihatan cakep aja gitu, bikin kelihatan cukup mewah juga buat di kelasnya. Saya malah lebih suka ini dibandingkan Galaxy A34 dulu. Apalagi di warna light green yang saya pegang ini. Frame sampingnya pakai plastik juga dan ada key island khas Galaxy A series di area tombol. Dan HP ini punya fingerprint sensor yang digabung dengan tombol powernya. Desain kameranya juga sama dengan HP Samsung lainnya. Paling di sini memang frame lensanya nggak semewah A55. Kelihatan lah perbedaan kelasnya. Overall desain bodinya sih cakep, saya suka. Dan Samsung masih kasih rating IP54, jadi masih aman dari percikan air dan debu lah. Nah, di bagian depan, A16 ini masih pakai desain water drop. Water dropnya masih agak besar pula ya, dan bezel di bagian bawahnya juga tebal. Saya sebetulnya nggak berharap bezel yang tipis sih di harga segini, tapi ini di kelasnya pun masih tergolong tebal ya. Yang bikin saya cukup kaget itu adalah kualitas panel yang dikasih Samsung di A16 ini. Dia pakai panel Super AMOLED yang bagus banget di kelasnya, warnanya kaya dan vivid, dan bisa diatur tingkat vividness-nya. Terus resolusinya juga di Full HD+, jadi tajam, lebih tajam dibandingkan beberapa HP di kelas yang sama ya. Brightness-nya pun juga termasuk cerah di kelasnya, pas display di kondisi terik juga masih sangat lumayan lah. Dan pas saya tes sih masih ada Vision Booster juga, walau bedanya nggak terlalu jauh ya, masih agak tipis, nggak kayak di Galaxy series yang lebih mahal. Selain bagus, layarnya juga udah smooth di 90Hz. HP ini pakai chipset Helio G99 yang kerasa optimal di HP ini. Jadi pas saya scrolling dan buka tutup aplikasi itu kerasa smooth sih di kelasnya. Saya ajak multitasking dan buka 3 aplikasi sekaligus juga masih enak ya. Setahu saya chipset 4G paling powerful di kelas ini ya Helio G99 ini. Dan dia tuh cuman beda tipis sama Dimensity 6300 di A16 varian 5G-nya. Yaitu berdua paling beda modem 4G dan 5G-nya aja sih ya. Performanya bisa bagus di HP ini mungkin ditunjang sama RAM-nya yang besar ya 8GB dan storage-nya juga udah pakai UFS. Buat main game juga enak di kelasnya. Main PUBG di grafis smooth dan medium itu bisa dapat frame rate hingga 40 fps. Dan performanya stabil pas saya tes. Terus Mobile Legends juga udah aman banget di HP ini ya. Pilihan grafisnya bisa yang paling tinggi yaitu Ultra dan frame rate-nya bisa hingga Super. Main di grafis ini performanya bagus. Dia kerasa smooth dan yang penting stabil di kisaran 90 fps. Palingan sayang speakernya masih mono. Terus nggak ada audio jack pula dan harga SRP Galaxy Buds termurah pun bisa setengah atau sepertiga harga HP ini ya. HP ini pakai One UI 6.1 Android 14 dan yang sangat spesial, yang agak mengagetkan ya. Samsung janjiin HP ini bakal dapat update OS dan security selama 6 tahun. Ini tuh jadi yang terpanjang di kelasnya. Bahkan HP brand lain di kelas flagship aja belum tentu ada yang dikasih 6 tahun ya. Belum lagi Samsung kasih Knox Vault juga. Ini tuh security chip khusus yang terpisah dari chipset bawaan. Jadi HP ini bakalan lebih aman dari serangan virus dan hacker lah. Security-nya jadi berlapis-lapis. Udah pasti A16 ini jadi HP yang paling aman di kelasnya ya. Security ini sebetulnya sangat penting walau nggak terlalu disadari oleh banyak orang. Apalagi sekarang banyak malware dan aplikasi nakal yang rese banget ya. Jadi apresiasi buat Samsung yang pengen jagain usernya dari serangan-serangan jahat tanpa pandang bulu, mau kelas flagship sampai kelas entry level pun tetap dijagain sama Samsung. Apalagi ditunjang sama update security yang panjang juga. Baterai HP ini juga besar 5000 mAh dan udah support super fast charging 25 watt. Memang di dalam boxnya udah nggak dikasih charger lagi, tapi harusnya masih banyak seller yang kasih bonus charger sih. Kalau beli di Samsung.com pun masih suka ada promo kasih charger gratis ya. Ke sektor kamera, HP ini pakai setup triple kamera di belakang, ada kamera utama 50 megapiksel, ada kamera makro 2 megapiksel, dan Samsung masih kasih kamera ultra wide 5 megapiksel. Ya walaupun resolusinya nggak tinggi-tinggi banget, tapi udah lumayan. Apalagi kalau cuma lihat di layar HP atau buat sosmed doang ya. Soalnya di kelas ini masih banyak yang nggak kasih kamera ultrawide. Performa kamera utama 50 megapikselnya juga lumayan ya. Saya bilang sih masih di atas standar lah, masih cukup tajam juga. Apalagi kalau diadu sama kamera ultrawide tadi. Warnanya vivid, walau kalibrasinya kalau saya lihat agak sedikit kebiruan sih. Dan di mid-range pas foto backlight juga masih lumayan lebar lah.
Oh ya, saya baru ingat saya belum tes di low light, tapi harusnya standar lah ya, jangan berekspektasi lebih aja. Ada mode portrait juga, dan hasilnya sangat lumayan sih kalau saya lihat ya. Efek bokehnya lumayan gitu, terus potongannya juga lumayan rapi. Kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel, hasilnya lumayan, bisa kalian lihat sendiri ya, dan ada mode portraitnya juga. Untuk perekaman video, semua kameranya bisa rekam hingga resolusi Full HD 30 fps, jadi nggak ada pilihan 60 fps ya, termasuk di kamera utamanya. Hasil kamera ultrawide-nya not bad, nggak terlalu tajam sih, tapi masih oke kalau preview di layar HP ya. Kalau kamera utamanya lumayan tajam, paling pas rekam sambil jalan bakalan goyang aja karena nggak ada video stabilisasinya. Kesimpulannya, saya suka sih sama Samsung Galaxy A16 ini. Menurut saya, HP ini cocok bagi kalian yang mau pakai HP yang aman dan pasti-pasti aja ya. Desain bodinya cakep dan masih cukup aman dari percikan air dan debu. Performanya termasuk smooth dan aman di kelasnya. Main Mobile Legends grafis ultra juga udah aman dan smooth. Masalah security nggak usah ditanya, paling aman di kelasnya setara HP flagship ya. Terus kalau mau pakai jangka panjang juga aman, karena update-nya hingga 6 tahun. HP flagship aja belum tentu ada yang sepanjang ini. Dan kalau kalian udah bisa berdamai dengan bezelnya yang tebal, kalian bakal sadar kalau kualitas panel yang dikasih Samsung itu sangat berkelas buat HP di bawah 3 juta.